Akhir-akhir ini aku baca berita tentang penipuan melalui arisan online dan ada dua kasus yang terjadi yang aku baca di internet. Yang pertama itu kasusnya dilakukan oleh seorang mahasiswi dan total kerugiannya mencapai hampir 2 miliar rupiah. Dan kasus yang lainnya itu arisan online ini dilakukan penipuannya oleh tukang bakso aci kalau nggak salah. Dan total orang yang ketipu oleh tukang bakso aci ini ada 240 orang. Dan menurutku ini cukup miris ya. Oleh karena itu aku mau bahas tentang hal ini. Halo semuanya, selamat datang di Catatan Belajar, sebuah video yang aku buat untuk mendokumentasikan proses belajarku yang bisa di mana aja. Bisa dari buku yang aku baca, e-course yang aku tonton, terus juga bisa dari hasil obrolan sama orang-orang, atau ya seperti pada kali ini, aku baca berita terus aku coba pengen ngomong aja soal berita ini. Dan meskipun begitu sebetulnya memang aku nggak gitu pengen ya bikin video tentang hal ini. Cuman karena memang ada beberapa hal yang pengen aku omongin, akhirnya ya udah aku coba bikin videonya. Videonya akan aku mulai dengan membahas kasus yang dilakukan oleh mahasiswi asal Bandung ini. Jadi dari beberapa sumber yang aku baca, ternyata korban-korban yang tertipu oleh mahasiswi ini tuh beragam. Ada yang temennya, ada juga memang dari teman dari temannya. Gimana bilangnya? Ya temannya itu punya teman. Nah temannya ini ikut arisan dia. Terus selain itu, sebetulnya ketika aku memperdalam kasus ini, pertanyaan terbesarnya itu adalah kenapa orang bisa ikut arisan online? Spesifiknya yang dilakukan oleh mahasiswi ini. Dan setelah aku baca beberapa sumber, ya memang bisa dibilang secara tampilan luar ya dia cukup kredibel untuk melakukan arisan online. Kenapa? Salah satu sumber mengatakan bahwa wanita ini, mahasiswi ini, dia juga punya bisnis jualan kerudung dan kata beberapa testimoni yang aku baca dari berita, memang bisnisnya juga jalan lancar. Jadi secara hitungan akuntansi atau matematisnya ya dia punya aset gitu. Maksudnya ya buat apa sih orang yang udah punya uang nipu gitu loh. Mungkin itu salah satu pertimbangannya. Dan selain itu, aku juga baca di Instagram ngomongin uang bahwa ternyata arisan yang dilakukan oleh mahasiswi ini cukup aneh. Aneh kenapa? Karena ketika kamu misalkan ikut arisan yang dapatnya 2 juta, itu tuh kamu akan dapat tambahan 250 ribu. Jadi di akhir atau ketika kamu dapat, kamu tuh nggak cuma dapat 2 juta, tapi kamu dapatnya 2.250.000. Dan tentu ini menggiurkan. Walaupun ya menurutku aneh. Aneh kenapa? Ya ini ya sebenarnya yang pengen aku sampaikan. Jadi yang pengen aku sampaikan dari kasus ini sebenarnya adalah keanehanku terhadap fenomena yang namanya arisan online. Arisan online ini menurutku benar-benar aneh. Kenapa? Karena sepengetahuanku dari apa yang aku tahu, yang namanya arisan itu esensinya adalah media untuk bersilaturahmi. Jadi yang aku tahu soal arisan itu ibaratkan gini. Katakanlah kamu punya keluarga atau temen yang udah lama nih nggak ngumpul, tapi juga pengen ngumpul tuh bingung alasannya apa yang ngumpulin mereka. Nah, arisan ini bisa jadi salah satu alasan biar bisa ketemu sama teman-teman atau keluargamu itu. Jadi yang aku tahu, yang aku tangkap, arisan itu sebetulnya hanya sebuah media untuk mempererat tali silaturahmi, untuk bersilaturahmi itu. Jadi buat alasan aja, toh juga pada akhirnya ketika ketemu kan nggak cuman buat arisan doang. Ya misalkan ketemu kan belum semua kumpul nih ya bisa ngobrol-ngobrol dulu. Terus kemudian ketika udah kumpul semua baru deh seru-seruannya pakai arisan. Jadi ya menurut aku arisan itu esensinya alat buat silaturahmi aja, bukan malah maksudku ya jadi aneh gitu loh ketika dilakukan secara online karena kan ya nggak ketemu gitu loh. Tapi ya kalau aku coba pikir-pikir lagi karena ada covid juga, arisan online ini jadi masuk akal. Masuk akalnya pun seperti ini ya maksudnya. Misalkan ada satu kelompok yang isinya 10 orang yang udah mulai arisan katakanlah jalan setengah. Udah 5 orang dapat arisannya terus di ketika mau ngocok yang keenam, ternyata ada peraturan PSBB yang benar-benar gak boleh keluar sama sekali. Akhirnya terpaksa harus dilakukan secara online.
Ya, ini kan dilakukan online tuh bukan karena memang gak pengen ketemu, tapi ya karena kondisi tidak memungkinkan untuk bertemu. Sedangkan sekarang kan peraturan untuk tidak bertemu tuh jadi semakin longgar, bahkan setahu aku peraturan untuk pakai masker tuh udah dicabut. Jadi esensi dari atau konteks lahirnya arisan online tuh udah nggak relevan lagi. Karena ya balik lagi, menurut aku esensi dari arisan itu adalah silaturahminya itu kumpul tatap muka secara offline. Itu menurutku. Selain itu di kasus tadi di channel di ini ya Instagramnya ngomongin uang dibahas kalau arisannya itu kamu ikut 2 juta dapat 2.250.000 dan kalau ikutnya lebih gede nanti dapat returnnya lebih gede. Itu kalau misalkan yang ikutnya 12 orang aja berarti kan returnnya itu hampir lebih dari 10% ya per tahun. Dan cukup menggiurkan mengingat deposito itu cuman sekitaran 6%. Dengan mekanisme seperti itu sebetulnya ya memang menggiurkan sih. Tapi balik lagi ke esensi arisan yang merupakan ajang untuk bersilaturahmi. Arisan yang aku tahu itu ya pure aja kalau misalkan ikut 2 juta ya udah dapatnya 2 juta. Tinggal siapa yang dapat duluan, siapa yang dapat di akhir. Toh pada akhirnya kan yang dapat duluan juga tetap harus bayar senilai nominal itu gitu loh. Jadi harusnya memang nggak ada returnnya sih karena memang balik lagi arisan tuh bukan buat cari return tapi buat silaturahmi. Balik lagi ke situ inti videonya. Jadi sekali lagi ini menurutku pribadi ya, ini opiniku pribadi kalau arisan online itu satu konsep yang absurd karena harusnya arisan tuh jadi semacam ini loh, alasan buat ketemu. Ya karena mungkin dulu juga nggak sevariatif sekarang ya game-games yang bisa dilakukan secara offline ketika ketemu. Kalau sekarang kan banyak banget yang bisa dilakukan ketika ketemu secara offline. Walaupun memang banyaknya pada main HP masing-masing sih. Cuman ya itu aja sebetulnya yang pengen aku sampaikan. Dan bisa dibilang sebetulnya apa yang dilakukan oleh mahasiswi ini termasuk ke skema Ponzi ya karena dia melakukan sesuatu yang akhirnya toh juga ternyata penipuan dan total kerugiannya juga kan nggak kecil ya hampir 2 miliar. Aku ngebayangin kayak kapan bisa punya aset senilai 2 miliar tuh belum kepikiran gitu loh. Tapi ini bisanya melakukan penipuan seperti itu. Ya itu aja sebetulnya semoga. Oke, sekali lagi sebelum ditutup, video ini sebetulnya cuma opini aku pribadi. Kalau memang kamu tidak setuju, tentu kamu boleh nyampein apa ketidaksetujuan kamu itu di kolom komentar. Kita tidak perlu berdebat, aku cuma butuh perspektif lain. Ya barangkali memang ada satu blind spot yang gak kepikiran sama aku dan bisa kamu hadirkan di kolom komentar. Semoga nggak ada lagi yang ketipu karena ya banyak ya. Ngomong-ngomong aku nggak ngebahas detail soal tukang bakso aci karena memang baru ya. Jadi pas mau take video ini berita itu baru aku baca pagi. Jadi ya udah gitu aja. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi semoga tidak ada lagi yang tertipu oleh arisan online ini. Sekian catatan belajar hari ini dan sampai jumpa di catatan belajar yang lainnya. Dah.